Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Apoteker Yana. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana pertolongan pertama pada luka bakar teman-teman. Mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana sensasinya terkena setrika atau tersenggol setrika panas ketika kita menyetrika. Yang kedua, mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana sensasinya ketika kita terciprat minyak panas atau air panas ketika memasak air, atau mungkin terkena tidak sengaja menyenggol knalpot dari kendaraan bermotor yang habis dipakai lama. Sangat panas ya teman-teman sekalian ya, atau mungkin teman-teman pernah mendapati luka bakar karena hal-hal lain. Nah, mari kita kupas tuntas bagaimana sih cara pertolongan pertamanya. Akan sangat berbahaya ketika kita salah penanganan teman-teman, bukannya sembuh nanti malah jadi memperparah. Nah, teman-teman, sebelumnya saya jelaskan dulu bagaimana atau hal-hal apa saja yang sering teman-teman lakukan tapi ternyata salah dalam menangani luka bakar. Dari yang pertama, contoh penggunaan pasta gigi pada luka bakar. Nah, ini akan sangat berbahaya karena pasta gigi sendiri itu kan tidak steril ya teman-teman ya. Di situ bisa terdapat mikroba, kuman dan lain-lain pokoknya. Nah, akan sangat berbahaya ketika si pasta gigi ini dioleskan kepada luka bakar. Luka bakar kan itu pasti ada lukanya ya teman-teman ya. Nah, ketika hal kotor atau benda yang tidak steril dioleskan ke luka, itu malah bisa mengakibatkan infeksi. Yang kedua, pengolesan mentega pada luka bakar itu juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena mentega sendiri itu malah bisa menahan panas, jadi panas itu malah nggak keluar, jadi jaringan di situ malah jadi banyak yang lukanya lebih parah gitu. Yang kedua, dia juga tidak steril juga teman-teman ya. Nah, jadi akan sangat berbahaya ketika dioleskan di luka bakar juga. Yang ketiga, penggunaan es batu untuk mengompres luka bakar itu juga sangat tidak disarankan karena es batu suhunya kan terlalu ekstrim. Itu malah ketika menempel di luka bakar itu malah bisa merusak jaringan semakin parah. Itu juga tidak disarankan. Sebaiknya jangan mengompres dengan es batu. Nah, yang kedua, kita kenali dulu tipe-tipe dari luka bakar, teman-teman. Nah, yang pertama saya jelaskan. Luka bakar ringan. Luka bakar ringan biasa disebut dengan derajat 1. Itu biasanya lukanya tidak lebih dari 8 cm lebar lukanya. Nah, kemudian luka jenis ini hanya meliputi kulit bagian paling luar saja dan dianggap tidak terlalu serius untuk tipe luka bakar derajat 1 atau ringan ini. Kemudian gejala yang muncul biasanya hanya rasa sakit, kemerahan, kayak gitu. Biasanya bengkak, tapi tidak terlalu mengganggu sekali teman-teman, masih bisa ditahan biasanya. Iya, seperti itu. Contoh luka bakar derajat 1 adalah ketika kita sedang beraktivitas outdoor terlalu lama dan lupa tidak menggunakan sunscreen atau eh, tabir surya, itu biasanya nanti kita akan merasakan perih-perih kadang di muka, kadang di punggung, kadang di leher. Nah, itu merupakan luka bakar derajat 1. Masih ringan, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, luka bakar derajat 2 atau luka bakar sedang. Nah, biasanya luka bakar sedang adalah luka bakar yang memiliki ciri melepuh, biasanya sudah ada lepuhan, kemudian terasa perih, kemudian kemerahan. Biasanya ini sudah mulai mengganggu kita, rasanya sangat tidak nyaman. Ya, luka bakar jenis ini memerlukan perawatan medis darurat biasanya teman-teman. Terutama jika luka bakar meluas di area penting seperti wajah, tangan, pantat, ataupun selangkangan, paha, seperti itu. Biasanya teman-teman butuh bantuan medis untuk melakukan pengobatannya. Sebagian luka bakar derajat 2 itu membutuhkan waktu penyembuhan kurang lebih sekitar 3 mingguan, teman-teman. Jadi memang agak lama ya. Nah, kemudian yang terakhir, luka bakar berat atau luka bakar derajat 3. Luka bakar berat atau luka bakar derajat 3 termasuk luka bakar serius karena biasanya merusak seluruh lapisan kulit dan lemak, bahkan bisa sampai merusak otot dan tulang, teman-teman. Biasanya ini dialami pada korban-korban kebakaran. Nah, ini harus secepatnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Oke, sudah tahu ya tadi jenis-jenisnya ya, dari mulai luka bakar ringan, luka bakar sedang, kemudian luka bakar berat. Oke, lalu bagaimana pertolongan pertama pada luka bakar? Oke, teman-teman, saya jelaskan. Untuk pertolongan pertama, yang jelas jauhkan korban dari sumber panas, baik itu setrika, cipratan minyak, atau lain-lain merupakan sumber panas, jauhkan dulu korbannya. Paham ya?
Yang kedua, teman-teman bisa menyiram bagian yang terkena luka bakar sebagai pertolongan pertama dengan air mengalir. Dikucurkan, misal di tangan, kucurkan di tangan. Nah, selama apa? Seberapa lama mengucurkannya? Kurang lebih 20 menit. Itu bisa mengurangi efek dari kerusakan panas tadi, teman-teman. Digerujuk terus ya selama 20 menit kurang lebih. Kemudian setelah itu apalagi? Setelah itu bisa digunakan salep-salep antibiotik yang isinya biasanya neomycin ya, yang rasanya sensasinya agak terasa agak dingin gitu. Contoh di pasaran ada beberapa produk yang saya sarankan teman-teman sedia di kotak P3K teman-teman di rumah ya. Contohnya, saya kasih contoh ini teman-teman. Ada dengan merek Bioplacenton. Nah, minimal teman-teman punya ini di kotak P3K ya. Yang kedua bisa merek lain, itu bisa Neosenta dan berbagai merek lain yang beredar di masyarakat banyak kok teman-teman. Nah, ini kandungannya adalah placenta ekstrak dan neomycin sulfat sebagai antibiotiknya. Rasanya biasanya kalau dioleskan agak terasa ada sensasi dinginnya, seperti itu. Nah, setelah pengolesan bioplacenton atau teman-teman sejenisnya dengan merek apapun, lalu teman-teman jika masih terasa tidak nyaman, itu bisa atau pegal perih bisa menggunakan obat-obatan anti nyeri seperti paracetamol ataupun anti nyeri yang lain. Nah, setelah mengkonsumsi itu masih tidak membaik juga, segera lakukan pemeriksaan atau segera datangi tempat pelayanan kesehatan sekitar yang terdekat dari rumah teman-teman. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa dokter praktek mandiri, agar dirawat atau ditindaklanjuti mengenai dari luka bakar teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini jelas ya bagaimana pertolongan pertamanya. Yang pertama, jauhkan korban dari sumber panas. Yang kedua, disiram dengan air mengalir kurang lebih 20 menit. Selain disiram dengan air mengalir, teman-teman juga bisa kalau nggak ada air mengalir, dengan handuk dibasahin lalu dikompreskan. Kurang lebih sama 20 menit. Itu bisa menggantikan air yang mengalir tadi. Ya, bisa dengan air mengalir maupun handuk kurang lebih dikompreskan selama 20 menit. Yang ketiga, bisa menggunakan salep-salep antibiotik. Karena di situ ada luka, harus dikasih antibiotik ya teman-teman karena rawan infeksi di situ. Nah, ketika ada lepuhan juga jangan dipecahkan. Jadi biarkan saja. Nanti juga dia ketika pecah sendiri baru nanti dibersihkan gitu teman-teman ya. Tadi ada beberapa merek, ada Bioplacenton, ada Neosenta untuk penggunaan salep-salep topikalnya ya. Nanti saya sarankan teman-teman sedia di rumah di kotak P3K. Nah, terakhir ketika masih eh, tidak kunjung sembuh juga, pakai itu masih ada sensasi tidak nyaman, terbakar, sakit, gunakan obat-obatan anti nyeri seperti paracetamol dan teman-temannya. Nah, kalau masih juga tidak membaik, segera hubungi tempat pelayanan kesehatan terdekat. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Eh, ketika ada ketika ada yang ingin ditanyakan silakan. Di bawah saya cantumkan nomor HP saya. Silakan konsultasikan atau kita diskusi bareng deh mengenai luka bakar ini atau bagaimana penanganan luka bakar. Oke, sekian saya Apoteker Yana. Bye.